Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, para pencinta bahasa Arab, rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, fi hadil fursa asamina, sanata'alam anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bil badal. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu yang terkait dengan badal. Dan kita akan mempelajari secara terperinci. Nahnu sanata'alam ibtidaan bita'rifil badal. Kita mulai dengan pengertian dari badal. Anasyurul badal, unsur-unsur badal. Aqsamul badal, kemudian macam-macam atau anwa'ul badal, macam-macam dari badal. Suma akhiran atadribat anil badal, yaitu latihan dari badal. Wahadil mata dirasiyah lisabil hadi asyar bikismid diniyah bil madrasah asanawiyah al-islamiyah. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 11 jurusan agama atau peminatan keagamaan untuk materi setingkat madrasah aliyah. Taib ayyuhat talaba qabla an nastamira nita'rif awil anwa minal badal, sebelum kita mempelajari tentang pengertian dan jenis atau macam-macam badal, yang bagi alaina anangdur awalan ila hadil amsilah. Kita lihat dulu beberapa contoh berikut. Ja'a al-ustadu Zaidun. Ja'a al-ustadu Zaidun. Di sini ada ja'a, telah datang, al-ustadu, seorang guru. Zaidun, yaitu Zaid. Yaitu Zaid. Dari sini diketahui bahwa ini ada badal dan yang dibadali. Badal itu secara bahasa artinya mengganti. Badala itu mengganti. Jadi Zaid ini merupakan pengganti dari Ustadz. Siapa Ustadz itu? Ya Ustadz itu ya Zaid. Zaid itu ya Ustadz. Jadi telah datang seorang guru Zaid. Diperhatikan. Dari sini diketahui unsur-unsur badal. Unsur-unsur badal itu seperti apa? Kita lihat. Ada al-Ustadz. Ini selain sebagai fa'il, dia ja'a, fa'il dari fi'il ja'a. Ja'a itu fi'il, kemudian ini butuh fa'il, yaitu al-Ustadz. Kemudian Zaid, ini adalah pengganti dari Ustadz itu siapa atau sebenarnya, yaitu Zaid. Nah ini, maka unsur-unsurnya ini yang diganti, ini namanya al-mubdal minhu. Ustadz, ini mubdal minhunya, kemudian Zaid ini sebagai badalnya. Kemudian al-badal yattabi'u al-mubdal minhu fil i'rab. Jadi badal ini mengikuti mubdal minhunya dalam hal i'rab. Karena ini al-ustadu itu dibaca rofa, karena dia sebagai fa'il dan ditandai dengan domah rofa'nya di sini, maka Zaidun juga harus dibaca rofa karena sebagai badal dari Ustadz. Tija'a al-ustadu Zaidun. Zaidun ini mengikuti Ustadz, mengikuti mubdal minhu. Karena ini rofa, maka di sini juga harus dibaca rofa. Dan rofa'nya Zaid di sini ditandai dengan domah. Karena dia isim mufrad. Begitu juga yang ini juga ditandai dengan domah. Al-ustadz ditandai dengan domah karena juga isim mufrad. Seperti itu ya, itu gambaran sekilas tentang badal. Ja'a al-ustadu Zaidun. Jadi al-ustad ini mubdal minhu, Zaidun sebagai badalnya. Nahnu nangduru ila al-misal asani. Kita lihat ke contoh kedua. A'jabatni asyajaratu awratuha. Awratuha. Di sini dibaca awratu karena mengikuti mubdal minhunya. Syajarah. Nah, diperhatikan. A'jabatni asyajaratu awratuha. Menakjubkanku, membuatku terkagum. Saya kagum oleh, saya dikagumkan oleh asyajaratu, pohon, awraquha,
yaitu daunnya pohon. Jamak dari kata warokoh ini, daun, warokun. Daun auraquha. Di sini dibaca auraquha itu karena mengikuti asyajaratu sebagai mubdal minhunya. Karena mubdal minhunya ini sebagai fa'il dari kata ajaba, fa'il, maka dia dibaca rofa, ditandai dengan domah. Kemudian badalnya auraquha ini juga harus dibaca rofa dan ditandai dengan domah. Mohon maaf, ini harokatnya tidak ada. Ini auraquha. Dan yang dicetak merah harusnya bukan domirnya, tetapi huruf qafnya ini yang dicetak merah. Auraquha. Seperti itu. Dan ini karena auraq, apa itu daun, ini merupakan bagian dari syajarah, maka harus ada domir yang kembali kepada syajarah. Kalau yang ini tidak harus ada domir yang kembali kepada ustadz, karena zaitun itu ya ustadz, ustadz itu ya zaid. Seperti itu. Ini nanti ada macam-macamnya dan nanti kita bahas di selanjutnya. Baik. Min hadal misal, dari contoh ini, na'rifu anal badal, kita tahu bahwa badal adalah tabi'un yudhkaru ba'da ismin yusama al-mubdal minhu wa yatabi'uhu fil i'rab. Dan yang dinamakan badal adalah tabi'un, pengikut. Karena ini memang badal itu tawabi', pengikut yang disebutkan setelah isim yang dinamakan mubdal minhu. Yang dinamakan badal adalah pengikut yang disebutkan setelah isim yang dinamakan mubdal minhu, atau badal adalah suatu isim yang mengikuti mubdal minhu dan disebutkan setelah mubdal minhu wa yattabi'uhu fil i'rab, dan dia mengikuti dalam hal i'rab. Seperti ini, auraqun, auraquha, ini juga mengikuti mubdal minhunya. Dan dari sini min hadzal misal na'rifu annal anasir minal badal, bahwa unsur-unsur badal huma al mubdal minhu wal badal. Jadi unsur-unsur badal itu ya hanya ada dua, ada mubdal minhu dan ada badal. Jadi yang kita cari itu badalnya dulu nanti ya. Ketika misalkan al ustadu zaitun, ini badalnya mana? Karena kalau ketemu badalnya nanti kata sebelumnya itu biasanya mubdal minhunya yang digantikan. Paham ya? Ja'a al ustadu zaitun, telah datang seorang guru yaitu Mas Zaid. Kalau dimaknai Jawa, ja'a wustaqo sapa al ustadu guru rupane zaitun Zaid. Jadi yang diartikan rupane itu biasanya sebagai badal dan disingkat dengan badal biasanya kalau dimaknai itu. Nah, itu menunjukkan posisi dia sebagai badal dan diartikan rupane. Selanjutnya, nastamiru ila anwa'il badal. Arafna min hadhil kharita al-fikriyah, dari peta konsep ini, arafna annal anwa minal badal, bahwa macam-macam badal annal badal yang qasimu ila arba'ati aqsamin, bahwa badal itu dibagi menjadi 4. Badal mutabik atau dinamakan kul min kul, badal ba'du min kul, atau badal juz'iyah, ini yang sebagian, ba'du mingkul, terus badal istimal, kemudian yang terakhir badal ghalat. Badal ghalat. Badal mutabik, ini secara artinya dulu kita perhatikan, badal mutabik itu badal pengganti, mutabik itu artinya sesuai. Maksudnya adalah kul min kul, yaitu keseluruhan. Kul min kul, keseluruhan menggantikan secara keseluruhan. Contohnya nanti seperti yang tadi, ja'a al-ustadu zaitun. Ustadz itu ya Zaid, Zaid itu ya Ustadz. Jadi menggantikan secara keseluruhan. Syaratnya apa? Ayyakuna al-badalu ainal mubdal minhu. Jika badal itu merupakan ya mubdal minhu itu sendiri. Contohnya, syarahal muallimu Mahmudun. Telah menjelaskan, seorang guru telah menjelaskan Mahmudun, ya Mahmud.
Siapa guru itu? Ya Mahmud. Mahmud itu siapa? Ya mu'alim. Jadi ini menggantikan secara keseluruhan. Karena menggantikan secara keseluruhan dinamakan badal mutobik atau badal kul min kul. Jadi Mahmud ini menggantikan mu'alim secara keseluruhan. Mu'alim itu mubdal minhu dari Mahmud secara keseluruhan. Jadi ketika badal itu merupakan ainul mubdal minhu. Ya badal itu ya mubdal minhu itu sendiri. Jadi mu'alim ya Mahmud, Mahmud ya mu'alim. Ini namanya badal kul min kul. Badal yang kedua, badal ba'du min kul. Badal yang merupakan sebagian dari keseluruhan. Sebagian dari keseluruhan. Yaitu jika badal itu merupakan bagian dari mubdal minhu. Dan biasanya berupa fisik atau materi. Contohnya, qara'tu al-kitaba nisfahu. Saya membaca buku nisfahu, separuhnya. Separuh dari kitab. Hunya kembali ke kitab. Jadi berupa fisik. Separuh dari buku. Misalkan buku itu ada 100 halaman, berarti kita baru membaca 50 halaman. Nah, berupa fisik tadi. Jadi berupa lembaran misalkan. Berupa halaman tadi kan fisik, berarti ada wujudnya, yaitu kertas misalkan seperti itu. Ada kertas yang bertuliskan, ada kertas yang tertulis, ada kertas yang ditulis atau tulisan yang ada dalam kertas. Yang kita baca baru separuh, 100 halaman baru dibaca 50 halaman. Ini qara'tu al-kitaba nisfahu. Saya telah membaca kitab nisfahu separuhnya. Ini diperhatikan kalau tadi al-mu'allimu mahmudun ini rafa, ini juga harus rafa. Karena ini al-kitabah ini sebagai nasab, sebagai maf'ul bih, maka nisfahu juga harus nasab. Qara'tu al-kitabah nisfahu. Ini yang dinamakan ba'du min kul. Karena nisfahu ini merupakan sebagian dari kitab. Terus kemudian badal yang ketiga yaitu badalul istimal. Atau badal yang artinya istimal itu mencakup. Syaratnya bagaimana? Ayyakuna al-badalu muta'alliqan bil mubdal minhu wa laisa juz'an minhu. Jika badalnya itu terkait dengan mubdal minhu tetapi tidak merupakan bagian dari mubdal minhu. Contohnya biar mudah. Surirtu min Muhammadin. Surirtu, saya dibahagiakan oleh Muhammad. Saya dibahagiakan oleh Muhammad. Adabihi, tata keramanya Muhammad. Maksudnya apa berarti? Saya dibahagiakan oleh sopan santunnya Muhammad. Sopan santun itu merupakan sesuatu perilaku etika yang dicakup oleh Muhammad. Dan itu bukan bagian dari Muhammad. Paham ya maksudnya? Bukan bagian itu maksudnya bukan bagian dari fisik. Bagian dari Muhammad itu kan anggota badannya, misalkan kupingnya, telinganya, matanya, hidungnya. Ya, lah etika sopan santun ini merupakan di luar dari Muhammad, tetapi melekat kepada Muhammad. Dikandung oleh Muhammad. Etikanya, misalkan kepandaiannya yang sifatnya non materi atau non fisik, itu namanya badal istimal. Saya dikagumkan oleh kepandaian Muhammad. Nah, itu kepandaian itu merupakan istimal. Berarti a'jabani Muhammadun maharatuhu misalkan. Seperti itu, keahlian kepandaiannya Muhammad. Selanjutnya badal gholat. Ayyakuna al-badal, badal gholat itu artinya sudah jelas ya. Gholat itu artinya salah. Berarti ini badal yang dilakukan karena salah ucap. Ayyakuna al-badalu tashihan li khata'in waqa'a fihi al-mutakallimu bi dzikril mubdal minhu. Jadi badal dalam rangka membenarkan kesalahan yang terjadi ketika mutakalim menyebutkan mubdal minhu. Mubdal minhu itunya salah, kemudian dibenarkan dengan badal. Contohnya, wa sholati sayyaratu al-qitaru. Wa sholati sayyaratu. Telah tiba mobil. Kitor. Kitor itu kereta api. Telah tiba mobil. Kereta api. Jadi ini kitor ini dalam rangka membenarkan sayyarah. Misalkan telah datang Zaid. Umar.
Berarti yang datang Umar, bukan Zaid. Jadi Umar tadi dalam rangka membenarkan perkataan yang salah, yaitu Zaid. Wasolati sayyaratu al-qitaru. Telah tiba mobil. Kereta api. Jadi yang datang yang kereta api, bukan yang sayyarah. Ini namanya badal ghalat. Badal ghalat, kesalahan. Lahid, ini perlu diperhatikan. Lahid, perhatikan. Al-mubdal minhu al-ismu as-sabiq lil badali. Al-matbu. Yang dinamakan mubdal minhu, yaitu isim yang mendahului badal. Isim yang sebelum badal ini, mendahului badal. Misalkan mu'alim, kitab, Muhammad ini, sayyarah, ini semuanya mendahului badal. Dan itu dinamakan mubdal minhu. Al-matbu, dan dia sebagai kata yang diikuti oleh badal. Jadi Mahmud di sini, Mahmud mengikuti mu'alim. Nisfahu mengikuti Alkitab. Adabi mengikuti Muhammad. Alkitor mengikuti as-sayyarah. Seperti itu. Kemudian yushtaratu fi badalil ba'di wal istimal, disyaratkan untuk badal ba'at mingkul dan badal istimal. Ya, disyaratkan untuk badal ba'at dan badal istimal ayat tasila bihi ma dhamirun ya'udu 'alal mubdal minhu. Disambungkan antara bihima, antara apa ini? Badal dan mubdal minhu disambungkan dengan dhamir. Dhamir ini ada hu-nya, dhamir yang kembali kepada mubdal minhu kembali kepada kitab ini. Misalkan qara'tu al-kitaba nisfahu. Ada dhamir yang menyambungkan antara badal dan mubdal minhu, yang hu-nya, dhamir hu ini kembali kepada mubdal minhu, kepada kitab. Taib ayat talaba ayyal mustami'un al-kiram qad ta'allamna anil badal minat ta'rif wal amthilah summa anwa'il badal. Wa arju minkum an tafhamu hadhil madah ad-dirasiyah fahman sahihan. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang badal, mulai dari pengertian, beberapa contoh, kemudian macam-macam badal, dan harapan kami kalian bisa paham dengan pemahaman yang benar. Wa akhiran nastamiru ila tadrib anil badal. Kita lanjutkan kepada tadrib, latihan tentang badal. Perintahnya diperhatikan. Ayin al badal wal mubdal minhu wa alamata i'rabihi wa naw'ahu fil jumalil atiyah. Tentukan badal dan mubdal minhunya, kemudian alamat i'rabnya, tanda i'rabnya apa, kemudian ditandai dengan apa. Misalkan i'rabnya rafa, tandanya dhamma. I'rabnya rafa, tandanya alif jika tasniyah, misalkan seperti itu. Wa naw'ahu, dan macam dari badal. Ini termasuk badal apa? Badal kul min kul, badal ba'du min kul, badal istimal, atau badal ghalat. Seperti itu. Contoh, an-namra al-ula. Intafa'a bi aliyin ilmihi. Antafi'u bi aliyin ilmihi. Saya memanfaatkan Ali, maksudnya ilmunya Ali. Nah, ini berarti Ali ilmihi ini sebagai badal, Ali sebagai mubdal minhu, seperti itu. Terus kemudian i'rabnya aliyin, karena ada huruf jar di sini, ada ba, maka i'rabnya jar, ditandai dengan kasroh. Ali ilmihi, bi aliyin ilmihi. Dan kemudian naul badal, karena ilmu itu merupakan sesuatu yang dikandung oleh Ali, yang dicakup istimal, maka ini termasuk badal istimal. Ini contoh nomor 1. Summa an-namrah as-saniyah istakhlafa al-Faruq Umar. Terus akrahu al-bi'ata talwitha. Kemudian nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, dan 9 sampai 10. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan latihan soal ini dengan benar. Tayyib ayyuhat talabah, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.